Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini aku ingin mencoba buat membahas akuarium aku guys ya. Yang ini dia akuariumnya. Ini kalau teman-teman lihat akuarium itu ukuran 100 x 50 x 50. Ini 100, ini 50, ini 50 ya guys ya. Dan ini kemarin tuh kan akuarium laut. Cuman kita tuh bakal mencoba jadiin air tawar lagi guys. Nah, sekarang aku bakal coba buat isi airnya. Tapi sebelum itu tuh aku udah makin ini guys ya. Ini pakai spotlight hitam biar gak kesana tuh nggak kelihatan. Dan ini juga dikasih spotlight hitam. Ya seperti yang tadi aku bilang ya, biar kesana juga nggak kelihatan. Dan ya ini udah bagus sih guys, pasirnya juga udah kita cuci ya. Ini jadi udah tidak ada kandungan garamnya lagi. Ini juga udah dicuci, nggak ada kandungan garam. Ini juga dicuci, udah nggak ada kandungan garam. Dan sebenarnya aku tuh niatnya mau pakai ini guys ya. Ini adalah Neomedia yang soft. Jadi karena ini bakal aku isi ikan predator kayak gitu, jadi kita bakal pakai si Neomedia soft. Cuman pas aku beli ini cuma satu. Aku kurang belinya guys. Jadi kalau satu tuh kayaknya kurang gitu Ji. Minimal dua lah kayaknya. Jadi aku mau coba buat beli ini dulu. Makanya kita cyclingin dulu aja pakai bakteri yang ini ya. Nanti kalau misalnya ini udah datang satunya lagi guys dari Java Aquatic ya guys, ini aku belinya ya, langsung aja aku ganti guys medianya pakai media yang ini ya. Kenapa aku pakai media yang ini guys, nanti bakal aku bahas deh ya. Tapi kita bakal isi air dulu aja ini. Nanti kalau misalnya udah penuh kita cyclingin. Dan ini juga kayaknya lampu nih bakal kita ganti nih. Ini kenapa nih diisolasi begini ya? Ini apa ini isolasi begini ha? Aduh, Aji ini parah ya. Aku tadi suruh dia pasang spotlight yang bawah guys ya. Lampu dia taruh di bawah dulu sama dia. Diinjek coba. Ya Allah, nanti kita ganti aja. Nggak suka lihatnya Ji kayak gini Ji. Ntar kita ganti aja lampunya ya, walaupun ini masih nyala. Kita coba manfaatin lampu ini buat di tempat lain aja. Dan di sini kita bakal coba ganti ya guys ya. Yaudah sekarang kita langsung aja buat isi airnya. Dan nanti kalau misalnya udah diisi airnya, kita langsung aja kasih lihat lagi ke teman-teman ya. Pasti agak butek-butek dikit, makanya aku mau cyclingin dulu. Dan yaudah kita isi air dulu sekarang guys. Let's go. Oke guys, kita di sini lagi ngisi ya guys ya. Ini langsung aja kita isi, kita penuhin dulu. Seperti yang aku udah bilang, sebenarnya kita isi ini tuh buat masa cycling, walaupun ini nggak kayak air laut ya. Kalau air tawar tuh biasanya jernih dikit, langsung kita masukin ikan. Cuma sebenarnya baiknya emang kita siapin kandangnya dulu, baru kita isi ikan ya guys ya. Nggak seperti ya ininya nggak kuat di sana ya. Pokoknya supaya si ikannya itu tuh nggak kesiksa ada di sini guys. Kan dulu tuh aku suka pakai air butek aja ya. Air butek masih butek udah kita isi ikan. Nah kalau sekarang aku belajar, kita bakal coba buat ini dulu aja. Kita perbaiki, baru ntar kita bakal isi ikannya. Ya udah nanti kalau misalnya udah penuh, aku bakal liatin lagi ke teman-teman. Dan nanti besok kalau misalnya ini udah datang juga nih Neomedia nih, bakal aku videoin lagi juga buat teman-teman ya. Oke guys, jadi hari ini si Neomedianya tuh udah datang dan akhirnya kan kemarin udah ada satu nih. Aku tuh nambah satu lagi guys ya. Jadi ini sebenarnya tuh 3 bungkus juga di sini nih guys. Ini tuh sebenarnya bisa, tapi kayaknya kita mau coba 2 bungkus dulu. Kalau misalnya kurang ntar kita tambah lagi 1 bungkus lagi ya, 1 liter lagi ya guys ya. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini ya, bisa kelihatan juga nih guys. Ini ya di sini ya. Nah ini kemarin udah kita scaping pakai kayu-kayu gini sama Azul, karena di sini juga ada Azul juga guys. Nah jadi ini konsepnya tuh ya kayu-kayu aja, hardscape aja. Ini masih ada putih-putih begini sih. Ini apa nih putih-putih begini ya? Kayaknya alga-alga aja ini ya. Tuh bentar bisa dibersihin sih ya. Alga, bakteri atau jamur bar. Ya nanti emang kita dibersih-bersihin aja dulu guys ya. Aku mau ngasih tahu aja langsung ke teman-teman. Bakal aku isiin ikan piranha sebenarnya guys di sini ya. Jadi bakal ada 15 ekor ikan piranha. Makanya aku tuh pakai medianya ini guys, pakai Neomedia. Jadi pakai media yang premium karena kalau misalnya yang premium itu tuh biasanya bisa mencakup, walaupun ini cuma sedikit ya guys ya, cuman kayak pakai talang begini doang. Tapi premium ini tuh bisa mencakup banyak banget bakteri guys. Jadi memang kita tuh disarankan banget pakai media premium kayak Neomedia ini guys. Nah kenapa aku pakai Neomedia? Aku bakal kasih tahu alasannya guys ya. Nah guys, jadi Neomedia ini sebenarnya tuh ada 3 varian guys. Ada yang soft, ada yang pure, dan ada yang hard ya. Tapi aku nggak ada yang pure sama yang hard. Nah yang hard ini kemarin aku pakai buat si marine tank aku yang ada di dalam kamar ya guys. Nah jadi bedanya si soft, pure sama yang hard ini, kalau soft dia tuh ada fungsinya sendiri guys buat menurunkan pH. Jadi cocok banget buat ikan-ikan yang bisa kayak ikan predator, kayak ikan arwana, kayak ikan cana yang kalau misalnya tuh butuh pH yang rendah buat ningkatin warna, ini bisa nih pakai yang soft guys ya. Nah kalau yang pure dia tuh nggak akan ngubah pH guys. Itu bisa juga dipakai buat ikan koi, ikan koki, yang kayak gitu-gitu lah guys ya. Dan kalau yang hard, dia tuh untuk menaikkan pH. Itu tuh cocok banget buat marine tank dan juga buat siklit-siklitan guys. Guys, kita langsung aja buka ya guys ya. Ini, unboxing dulu sama aku ya. Nah, jadi Neomedia ini tuh udah punya ini dia. Ini adalah bakteri dorman. Jadi bakterinya tuh nanti bakal ngerilis ya guys ya kalau bisa kita masukin ke air. Dan ini bentukannya guys, kayak gini ya. Kita langsung aja buka ya. Kita lihat bentuknya dia guys. Ini
Nah, jadi kayak gini guys. Nah ya, jadi kayak gini bentuknya guys. Kalau teman-teman lihat, dia tuh bentuknya seperti bintang gini ya. Jadi star shape gini. Ini tuh fungsinya kalau misalnya kayak ditaruh seperti ini, itu tuh air gampang banget buat masuk dan gampang banget buat naik atau turun ya guys ya. Yang pasti kotoran-kotoran juga nggak akan nyangkut guys kalau misalnya bentuknya kayak gini. Beda sama misalnya kayak bioring yang kayak gitu-gitu kan. Itu tuh gampang banget buat nyangkut. Nah, yang kayak gini tuh gak gampang buat nyangkut guys. Nah, selain itu juga dia tuh nggak rapuh, dia juga kokoh. Jadi bagus banget ya kalau misalnya dijadiin media filter biologis guys. Beda sama si Crystal Bio sih. Crystal Bio itu sebenarnya katanya bagus juga, cuman dia tuh agak rapuh. Jadi itu minusnya. Nah, tapi kalau misalnya dia tuh nggak rapuh guys. Nah guys, selain itu SSA-nya atau specific surface area-nya dia tuh tinggi banget sampai 4000 ya guys ya. Dan katanya 1 liter ini tuh setara dengan 975.000 biobol. Itu bener-bener kayak yang gila banget sih guys. Nah, selain itu ya guys ya, dia tuh porositasnya kan kecil banget nih. Kalau misalnya teman-teman perhatikan juga di sini tuh kayak kelihatan banget ya, ini porositasnya tuh kecil banget. Dan yang pasti ya guys ya, ini tuh cocok banget kalau misalnya teman-teman punya tempat filter yang kecil. Kayak aku udah emang kecil, ikannya banyak, makanya kita butuh banget yang kayak gini guys. Yaudah guys, aku sekalian mau kasih lihat ke teman-teman kenapa aku bilang ini tuh bagus ya guys. Dan SSL-nya 4000 tuh bukannya bohong-bohongan guys. Nih guys ya, kita lihat ya. Wah, tuh kan. Ini tuh membuktikan kalau porositasnya tuh benar-benar banyak. Dan ini lama banget guys ya. Coba kita tunggu aja nih. Keluar gelembungnya bal ya? Gila ya, gila. Keren banget. Kok lama banget? Kan ya kan? Tuh. Emang porositasnya tuh bener-bener ini sih tuh ya. Ini gelembungnya nggak habis-habis sumpah deh. Nah nih, kita time lapse aja guys ya. Guys, lihat ya. Tuh, dia baru agak berhenti guys. Porosnya tuh banyak banget. Ya udah guys, sekarang kita langsung aja pakai. Kita bersihin dulu aja ini, kita cuci, nanti kita taruh di bag aja biar gampang bersihinnya dan kita langsung aja aplikasiin ke tank kita yuk, guys. Oke guys, jadi aku tuh udah menyiapkan ininya ya guys ya. Tapi tadi ternyata ini tuh copot guys ya buat si mesinnya ya. Jadi tadi kita lem dulu, makanya ini belum kita nyalain. Tapi nggak apa-apa, kita bisa masukin si biofilternya duluan guys. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini tuh udah kita coba buat isi ini zeolit guys. Kenapa aku isi zeolit? Karena ini kan pakai air rumahan ya. Air rumah aku tuh emang si besinya itu atau si logamnya itu rasanya tuh kayak kerasa gitu loh. Nah, si zeolit ini dia kan filter kimia. Dia juga bisa menjernihkan air dan juga bisa menyerap logam-logam gitu guys. Kalau misalnya aku baca ya. Nah, selanjutnya kita bakal coba buat pakein ini guys. Nah, yang ini ya. Ini yang Neomedia tadi. Dan kita mau langsung aja masukin bakteri dormannya dulu guys. Ini bakteri dormannya kita masukin. Ya sebenarnya masukin aja sih. Ini mah. Dia tuh bakal aktif kalau misalnya udah masuk ke air ya. Atau kita masukin ini aja dulu atau dulu ya di atasnya guys ya. Udah kita masukin ini aja dulu guys. Tadi kita udah cek emang banyak space yang tidak terpakai sih jadinya. Tapi nggak masalah ya. Karena emang ini tuh biomedia yang premium juga. Jadi sebenarnya walaupun cuman seperti ini pun dia nggak masalah guys. Bakteri dormannya cemplungin di tengah-tengah ini aja kan, biar nanti kebawa air. Nah, di sini aja lah ya guys ya. Kita masukin aja bakteri dormannya ya. Ini nanti dia juga jadi kayak larut gitu sih. Hilang aja, nggak tahu larut gitu. Pokoknya hilang aja guys ya. Soalnya aku udah pernah nyobain nih di tank laut nih. Nah, sip. Dah seperti ini guys. Ini kita tinggal nunggu dia kering dulu aja. Ini kalau misalnya dia udah kering, kita bakal coba buat muterin airnya ya guys ya. Semoga ini filtrasinya tuh bakal bagus dan bakal selamat dan bakal baik juga buat hewan-hewan aku nanti ya guys ya. Oke guys, jadi akhirnya si ikan piranha itu udah nyampe ya guys ya. Jadi langsung dianterin sama ownernya nih guys nih. Wow, akhirnya setelah ditunggu sekian lama, bro, dari Jakarta langsung ini jajan cuangki dulu dia guys. Asli. Capek harus dari Jakarta. Ini kayak gini packingannya. Oh, coba lihat dong. Ini masih oke kan? Lihat guys. Kalau stres emang wajar. Ini siapa namanya tadi? Aku tuh agak lupa namanya siapa sih, bro? Bro Welly ya dari Piranha Jakarta ya. Nih guys, jadi kayak gini nih ikan piranha. 15 ekor segini. 15. Oh, 15 ekor. Oke, kelihatannya kayak lumayan dikit sih, tapi Ntar masukin tank juga dikit. jadi dikit. Iya. Tapi ntar dia masih bisa ngegedein kan? Maksimal sampai berapa nih? 30. 30 ya? Iya. Oh ya udah deh, kita langsung aja masukin aja dulu deh ya. Kita masukin, kita coba bahas lebih lanjut guys. Kalau misalnya udah sampai rumah ya. Oke. Langsung angkat aja nih berarti nih. Udah kita angkat aja dah langsung dah. Kita angkat aja langsung masuk ya guys ya. Ini agak jauh di atas nggak apa-apa bro. Agak capek sedikit ya bro. Sip guys, jadi ini tuh lagi diaklimasi ya. Aklimasi kayak gini, soalnya kirain di plastik kayak gitu. Kenapa nggak di plastik nih bro? Berarti jebol. Oh, digigit berarti sama dia. Wah, ampun. Ini kalau misalnya usia berarti kurang lebih berapa tahun nih segini? Ini 2 tahun lebih. Soalnya aku tuh pernah punya setahun ya, masih kayak apa ya, gedenya nggak segede ini gitu. Maksudnya kayak sedikit-sedikit lah. Lama banget ya. Kalau mau cepet, Hah? harus banyak. Harus banyak. Harus banyak. Terus Heeh. ini juga kalau saya kan pusnya lele mulu. Oh, pakai lele. Berarti lele lebih bagus nih. Ya, lele juga. Oke. Tapi ini dia nggak kenapa-napa tiduran begini. Nggak apa-apa. It's okay.
piranha begitu banget ya. Maksudnya dia kalau misalnya mabok dikit, kalau nggak kayak baru masuk begini ya. Betul. Parah sih. Ini breedingan sendiri atau gimana, Bro? Breedingan sendiri. Wah, udah bisa di breeding ternyata yang kayak gini ya. Red belly bisa. Red belly bisa. Yang bisa buat di breeding di Indonesia ya. Rata-rata kalau misalnya selain piranha red belly kan ada yang kariba kayak gitu-gitu, berarti langsung dari alamnya atau breedingan orang atau gimana tuh biasanya? Oh, ya, couch. Oh, berarti belum ada yang bisa breeding tuh? Bisa. Walah, ternyata kayak gitu ya. Wah, Tapi dengar-dengar di luar negeri udah ada sih. Kayak Ada? di Jerman kayak gimana. di Jerman. Oh, mungkin Tapi tetap ya. breedingnya di alamnya. Oh, breedingnya tetap di alam ya. Nah, mereka kayak karantina-karantinain pakai kalau katanya Tambak-tambak gitu kali. Tambaknya kayak tambak itu masuk Ah. semua. Iya. Aja nanti mereka kasih daun-daun gitu di bawah. Oh, jadi tetap kayak gitu ya guys ya, walaupun di breedingnya katanya breeding sama orang, tapi ujung-ujungnya tetap ada di tempat-tempat sana juga ya. Ini berarti sampai sepenuh apa nih diisi airnya? Dimin aja dulu ya. Ini jadi si air dari sini sama dari sini dia bercampur dulu biar dia tuh semakin tahu kali ya maksudnya air yang di sini tuh gimana. Biar nggak terlalu kaget lah ya bro ya kayak gini ya. Dari Jakarta begini. Jam berapa dari Jakarta? Berangkat? Wah, dia ngaret kayak bilangnya jam 4 loh. Pak, dia ngaret berarti pantesan. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting dia nyampe ya. Jam 9 malam nih ya, tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah. Yang penting ikannya nyampe bro. Dari kemarin nungguin banget sebenarnya nih. Udah kita siapin juga tempatnya, dikasih kayu-kayu kayak gini. Kalau menurut bro ini ada yang mau direvisi nggak nih? Kali-kali ada salah tempat kayak gini. Cukup ya, nggak apa-apa ya. Yang penting oksigen cukup ya. Kalau tempat atau settingan akuarium itu kan selera. Selera sih, bener-bener. Yaudah, ini kita tunggu aja dulu ya guys ya. Nanti kalau misalnya udah siap, ntar kita seser aja buat masukin ke sini guys. Oke guys, jadi ini udah ya guys ya. Langsung aja nih bro. Langsung aja. Seser aja. dimasukin. Selemes ini dia ya. Iya. Parah sih ini. Bolong guys, sesernya guys. Kita tes dulu satu ekor deh. Masukin ya. Weh. Weh. Basah kemana-mana guys. Oke, tuh ya. Tuh kan, tiduran lagi dia. Tapi bagus sih taruh sini bro. Ini dia, kalau piranha tuh susah mulus ya. Iya. Susah mulus. Susah banget ya. Ya, apalagi yang koloni ya. Yang kalau ini kayak gini. Ya, kalau yang mau mulus sih yang single tank. Yang single tapi nggak seru sih kalau menurut aku ya. Iya. Piranha single tank. Sorry bro. Soalnya piranha itu kayak sudah ikonnya dia bareng-bareng. Bareng-bareng betul. Tapi jenisnya beda kali ya yang single tank ya? Yang single tank itu beda ya jenisnya beda. ya? Bukan ini Beda ya? jenisnya bukan. Iya nyangkut guys. Kalau yang kayak gini di single tank ada efeknya nggak buat dia? Apa dia stres atau dia gimana Enggak gitu? sih, sama aja. Sebenarnya Tapi emang nggak masalah kurang seru, gitu? Jo. Kurang seru. Kurang Kalau seru single aja? tank itu kan bisa dimain pakai tangan. Iya Kalau ini sih. kan nggak terlalu bisa. Dia setiduran itu guys, gila. Tuh, Tapi nanti bakal normal lagi. iya. Besok udah mulai normal atau Normal. beberapa jam Ntar doang? Ntar pagi juga udah normal. Ntar lagi udah normal ya. Tengah malam lah. Sebenarnya kalau piranhanya tanknya harus ditutup nggak sih bro? Enggak, karena nggak lompat. Gak akan lompat ya dia ya? Nggak. Ini basah kemana-mana, bodo amat lah. Kita apel aja. Gila guys, tidur semua guys. Jenis semua piranha kayak gini juga? Apa cuman jenis RBP doang yang dia sampai tiduran begini? Enggak sih, biasanya kalau yang jenis lain karena ini kita nge-breed sendiri kita tahu ya ini aja sih. Kalau yang lain sih biasanya single pack. Oh, kalau misalnya ini karakternya gitu baru bangun baru nyampe tidur juga sama piranha apapun itu? Enggak, tergantung sih. Biasanya kalau nggak dibawa jalan sih nggak bakal tidur. Oh, gila tidur bener-bener santuy ya. Tapi besok kalau misalnya kita kasih makan udah mau makan atau kemungkinan Mau makan. besar enggak? Paling maunya tuh pas malamnya baru mau Oh pas dikasih malam. makan. Dia cenderung nokturnal berarti ya bro ya? Ya. Ya, aktif kalau di yang malam hari. habitatnya kan kalau yang besar itu kan lebih makan kan pada malam hari. Iya. Dan katanya dia tuh kalau ke manusia kayak gitu kayak masukin tangan kayak gitu sebenarnya digigit atau dia nggak akan makan atau gimana? Nggak bakal digigit kecuali ini kita lagi serok terus jatuh nih ikannya. Terus kita tangkap pakai tangan, digigit. Digigit, aku Udah pernah. pasti digigit. Makanya saya pakai seser gitu ya, yang udah paling benar ya. Lebih baik pakai Pakai serokan. sesuatu lah ya. Ini mah udahlah. Kita masukin aja satu dulu ya. Ini kita jorok banget ya bikin konten begini guys. Jorok banget sumpah. Bodo amat lah. Kalau jenis piranha yang single tank tuh biasanya tuh jenis apa bro? Pterosalmus rombeus biasanya. Oh iya rombeus itu ya. Rombeus. Dia yang agak kurus gimana gitu ya bentuk badannya. Iya betul. Yang matanya merah. Rombeus, matanya merah tuh ya benar-benar. Kalau RBB kan lebih ke oranye. RBP dulu kalau misalnya masih agak kecil sama bawal nggak terlalu beda jauh ya. Iya. Kan kalau gede kan mungkin kelihatan ada glitter-glitter gini ya. Iya betul. Perbedaannya salah satunya mungkin. Dan kalau bawal itu dia pas kecil jujur aja aku ngerasanya pas kecil bagusan bawal tahu warnanya mah kalau kata aku sih. Kelihatannya tapi kalau semakin gede jauh lebih bagus si piranha ini guys. Udah nggak apa ya. Pada tiduran guys. Tuh ada yang tiduran di belakang sana. Ini kayu tuh udah jadi kasur buat mereka ya. Gila. Ini satu lagi guys nih. Paling ini gara-gara bolong aja nih seseran nih jadi susah nih. Bisa digigit ya kalau kayak gitu sebenarnya. Kalau kena gigi pasti juga pasti digigit. Udah jago nih, udah guys ini dia. Nggak pernah digigit. Nggak pernah digigit. Nggak pernah digigit. Sumpah nggak pernah gigit. Nggak pernah digigit. Kok bisa sih? Aku Nggak, aja. pasti nggak
digigitnya pasti sama orang yang kayak begini, terus diambil pakai tangan terus kegigit jadinya. Oh dia tangannya udah wangi guys, udah wangi piranha berarti ya. Tuh kan dia santai tuh, akhirnya dia tidur juga. Nah jadi kayak gini. Oke, seperti itulah dia ya. Nah jadi ini udah kita masukin semuanya dan udah kita bersihin juga. Jadi seperti inilah tampaknya. Tapi jangan khawatir guys, emang kayak gini ya. Sekali lagi ini bukannya mati, ini bukannya lemes atau gimana. Ya mungkin lemes adaptasi gimana lah, tapi bukan berarti dia gak sehat guys ya. Tapi emang kayak gini. Wah parah sih. Ini dia kalau udah seukuran gini masih suka makanin temennya gak sih? Soalnya problem aku dulu ya beli 30, sisa 10 ekor waktu akhir-akhir. Dan akhirnya mati lampu, bukan mati lampu sih, mati mesin gak ngeh gitu bro. Jadi mati kan. Nah itu kalau seumuran kayak gini kemungkinan kecil makan temennya. Kemungkinan kecil makan temen kecil banget ya. Soalnya masih bisa nahan lapar untuk 3 hari nggak makan. Nah kalau yang kecil sehari 2 kali kasih makan. Kalau nggak di itu ya buntut, mata. Iya sih. Pasti rata-rata kalau punya yang kecil banyak, kita nggak kasih makan sehari pasti matanya ada yang hilang. Nggak mungkin nggak ada. Matanya pasti bolong. Sama paling buntut. Pantesan aku tuh pernah nanya juga ke orang kayak lagi di suatu tempat di Jakarta Aquarium waktu itu kan. Terus ikan piranha masih kecil. Ini ada jadwal makannya nggak kayak gitu kan? Kalau udah gede tuh ada jadwal rutinnya. Kayak misalnya sehari jam 17 atau jam berapa. Kalau masih kecil tuh dia nggak ada jamnya. Gara-gara itu kali ya. Makanya maksudnya nggak ada jam tuh dia harus sering kali kasih makan ya. Sering aja ya. Wah guys ternyata kayak gitu ya. Ya sih itu kalau udah segede ini mah mungkin lebih aman ya. Tapi ada juga kasus yang dimakan udah segede ini juga. Pernah seminggu nggak dikasih makan, dihajar. Dihajar ya. Makanan terbaik sebenarnya buat dia berarti lele tadi ya, biar cepet gede ya. Kalau saya lele. Tapi ini kayaknya udah oke sih bro. Maksudnya dengan ukuran tank segini 15 ekor kayaknya oke lah ya. Oke karena nggak polos kan? Nggak polos. Ya kalau polos emang terlalu kayak masih sedikit. renggang. Awalnya aku kira lebih gede dibanding ini loh ikannya. Lebih gede. Aku kira, tapi ternyata nggak segede itu. Tapi malah oke sih. Maksudnya segede ini nggak terlalu gede juga. Awalnya tuh aku takutnya ini si tanknya kekecilan. Kan udah disaranin 10 sebenarnya kan kemarin kan. 10. Tapi karena aku nafsuan, jadi tetap ditaruh 15 di sini dan akhirnya sih oke aja sih guys. Sip lah jadi kayak gitu ya. Ini buat teman-teman juga kalau misalnya mau order ikan piranha juga bisa di ULI nih di Piranha Jakarta ya. Ya. Di Piranha Jakarta yang jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung. Jakarta panas, bro sekarang? Panas lagi panas. Kalau sekarang di Bandung gimana? Bandung dingin banget. Guys, ini parah loh. Bandung ini belasan derajat Celcius loh kemarin pagi-paginya. Buset. Parah loh. Ya? Iya dingin banget tuh pak. Biasanya nggak sedingin ini, tapi ini emang lagi dingin ya makanya. Di sini kan aku piara reptil juga tuh. Reptil tuh hampir 24 jam tuh lampunya dinyalain ya gara-gara gitu. Gara-gara dingin. Tadi juga di tol sih hujan. Hujan ya di tol ya. Biasanya kalau hujan juga ganas loh di sini. Maksudnya sampai nggak kelihatan jalan. Iya bener. Gede banget hujannya kan. Sampai kita panik. Kenapa nih? Kayak gitu. Sip lah jadi kayak gitulah. Mungkin nanti besok bakal kita videoin lagi. Dia mungkin udah pada jalan-jalan kali ya kalau besok ya. Mungkin udah pada jalan-jalan, udah bisa kita kasih makan. Ntar kita coba buat kasih makan guys. Jadi yaudah. Jadi kayak gitu aja guys ya buat yang hari ini guys. Besok bakal kita update lagi si piranhanya. Oke guys, jadi ini adalah kondisi si piranhanya ya guys ya. Ini agak mantul, kita tutup dulu aja pintunya di sini. Oke, dan di sini aku nyalain dulu lampunya deh ya, biar lebih oke guys nih ya. Nah guys, lihat ya. Piranha yang kemarin bener-bener gak bisa adaptasi, sekarang mereka sudah mulai bergerombol guys. Dan ini mantep sih guys ya. Tuh, lihat guys. Aku paling suka piranha itu gara-gara nih ya, badannya tuh glow in the dark gitu loh. Jadi ngeliatnya juga dia nggak bosenin guys ya. Jadi kalau piranha masih kecil emang mirip sama bawal. Bahkan kalau menurut aku jujur aja bagusan bawal pas masih kecil guys. Warna lebih cerah ya kalau ikan bawal ya pengalaman aku ya. Tapi semakin besar piranha tuh semakin glitter kayak gini. Dia ada shiny glow in the dark gini yang bikin aku tuh makin suka sama si piranha. Kalau teman-teman ingat kemarin tuh di sini ada satu ikan mas ya guys. Satu ikan mas dan sekarang udah nggak tahu kemana ikan masnya. Ya mungkin karena dia udah adaptasi juga. Jadi dia langsung makan ikan masnya. Aku mau coba buat kasih makan sih. Kalau misalnya ada ya guys ya, kita coba cek dulu apakah ada ikan mas atau enggak. Kalau misalnya ada, kita bakal coba buat kasih makan guys. Guys, ternyata di sini ada ikan cere-cere gitu. Kita langsung aja buat kasih ya guys ya. Kita lempar, kita lihat apakah dimakan atau enggak guys ya. Katanya sih dimakan guys. Tuh udah mulai terlihat. Soalnya ikan masnya nggak ada, dimakan kayaknya nih. Enggak enak. Tadi belum adaptasi ya guys ya. Kita lihat aja. Dia soalnya sama gerakan kita sedikit aja langsung ketakutan. Yang pasti ikan mas udah nggak ada nih, udah dimakan kayaknya guys. Harusnya dia mencium bau-bau amis, tapi sepertinya tidak ada. Oke, gigi tajam banget guys, sumpah giginya tajam banget. Semakin gede kayak gini semakin kelihatan kalau misalnya dia tuh giginya tajam ya. Yang kecil kemarin aja aku kasih lihat ya yang mati itu guys, itu gigi lumayan tajam, apalagi yang kayak gini ya. Ini ikannya nggak dimakan guys, kayaknya dia masih belum 100% adaptasi. Dan kalau kita perhatikan juga di sini, aku nggak tahu ya ini flow-nya kira-kira kalau menurut teman-teman sudah cukup atau belum cukup guys ya dengan mesin segede
segede ini, apakah mesinnya cukup atau enggak. Kemarin tuh aku udah ganti pakai mesin yang gede juga yang kayak gitu tuh, tapi ternyata terlalu parah flow-nya guys, jadi terlalu kenceng gitu loh airnya ya. Makanya kita pakai ini nih, ini kita pakai wave maker sengaja, karena kan dia kan dari sungai Amazon juga ya, sungai kan pasti ada alirannya. Jadi ini wave makernya aku majuin ke depan sini supaya ntar si wave-nya tuh ke depan, dia biar muter supaya ya ada sensasi sungai-sungai dikit lah guys ya. Sip, jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video aku kali ini, semoga teman-teman suka. Dan buat teman-teman yang ada ide kira-kira dikasih makan apa nih si piranha, bisa juga tulis di kolom komentar guys. Oke, jadi kayak gitu, sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye bye, thank you guys.